Orang yang berilmu, kalau tak ada akhlaknya, tidak disebut orang berilmu. Justru orang yang ada adabnya, orang yang berakhlak itulah disebut orang yang berilmu. Tawaduk dia. Walaupun dia benar, tapi tak boleh merasa yang paling benar. Kalau kita jujur, saya bilang, Pak, sholat tarawih, demi Allah, kalau ngikut Nabi, sholat tarawih tidak boleh lebih 3 malam. Tidak boleh. Karena yang dibuat Nabi cuma 3 malam, 11 rakaat. Tidak boleh, saudara hadirin. Kalau betul mengikut Nabi. Karena yang dibuat tersebut, 1 bulan lamanya, Umar ibn Khattab. Karena berserak ke sana kemari manusia. Diambillah tersebut inisiatif. Maka disebut ijma' ulama. Supaya apa? Supaya dapat 1 bulan Ramadan itu tarawih. Ini itu yang dimasalahkan. Yang 11 bid'ah. Yang 23 bid'ah. Semua bid'ah. Orang gak tarawih pun gak apa-apa. Cuman kan malu awak kalau Ramadan. Kenapa? Tarawih itu mahal harganya. Di bulan lain tak ada. Makanya Ramadan itu kalau bisa tarawihnya lebih bagus 23. Walaupun tak ada ceramahnya. Karena ceramah di bulan lain bisa. Kalau tarawih mana bisa. Buat 23. Kalau nggak tahan awak 11. Nggak apa-apa. Pulang duluan gak ada masalah. Orang nggak ada yang larang. Maksudnya supaya jangan bertentangan masjid itu yang sudah biasa 23. Tetap 23. Yang tak tahan awak 11. Ya udah pulang 11. Itu supaya jika ada beda pendapat saudara hadirin. Jangan dikacau-kacau, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Padahal dia tarawih pun tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita silaturahim sekaligus dalam rangka melanjutkan kajian kita belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan zahir dan batin buat kita agar benar-benar dapat memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para bapak kepala desa yang kita hormati dan kita banggakan, para ulama-ulama, ustadz-ustadz yang kita muliakan, badan kenaziran masjid, Musalla Al-Ikhlas juga yang terhormat, para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pada bulan yang lalu, kajian kita masih dalam rangka memahami iman, Islam, dan ihsan. Supaya sempurna Islam kita ini, saudara hadirin. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba sambung. Cuman mohon maaf sekali lagi tidak ada nanti pertanyaan karena pengajian digelugur, tidak mau digantikan ustadznya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan nanti untuk di sana kalau bisa minggu ketiga saya bilang. Karena pengajian arisan haji-haji Profesor Hatta sudah lama memang, sudah hampir 10 tahun. Ya. Jadi untuk bulan depan maksudnya saya setting supaya tersebut nantinya bisa ada tanya jawab, bisa duduk-duduk sambil makan lontong kan enak. Alhamdulillah pagi ini walaupun musola tapi kopi susu. Alhamdulillah. Ya. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana pesan baginda Rasulullah pada bulan yang lalu
yang dibawakan oleh malaikat Jibril menyamar sebagai anak muda yang ganteng, berjubah putih. Perlu kita pahami iman, Islam, dan juga ihsan. Iman itulah tauhid atau akidah, saudara hadirin. Islam itulah ilmu fikih, tata cara segala sesuatu mengatur kehidupan kita. Ihsan itulah adab atau akhlak zahir dan batin kita kepada Allah dan juga kepada siapapun. Mari kita bahas, saudara hadirin, satu persatu. Rukun iman tentu kita semua, saudara hadirin, pasti sudah hafal. Cuman paham belum tentu, saudara hadirin. Karena beriman kepada Allah yang pertama kan disebut beriman kepada yang gaib. Itulah sebabnya ayat yang kedua setelah alif lam mim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu memang harus percaya, yakin kepada yang gaib. Surga gaib, neraka gaib, perumahan Sukabumi Balikpapan gaib, Arash gaib. Semua banyak yang gaib, saudara hadirin. Orang-orang yang beriman, kata Allah, wajib diyakini, wajib diimani, memang betul ada yang gaib itu. Cuman problemnya dalam pengajian tersebut tauhid tasawuf, gaib yang mana yang boleh diikuti omongannya. Itu dia masalahnya, saudara hadirin. Kan jin kan gaib juga. Jin gaib juga, malaikat juga gaib, hantu juga gaib. Seperti bulan yang lalu, angin juga gaib. Mana pernah kita kelihatan angin? Nggak pernah nampak angin. Tapi untuk membuktikannya, ternyata memang betul ada. Lihat angin tuh, kalau nempel di kipas, jadi kipas angin. Kalau masuk dia ke perut, jadi masuk angin. Kalau keluar dia, jadi buang angin. Kalau dimasukkan ke botol, jadi minyak angin. Ini baru persoalan angin, saudara hadirin. Bulan yang lalu kita uraikan kajian tasawuf, bayangkan dari belakang aja keluarnya, beribu maaf, bukan tanggung energinya, hebatnya, saudara hadirin. Bisa mengusir orang, saudara hadirin. Dari belakang. Kalau dari depan, bukan ngusir orang, bikin orang bisa, saudara hadirin. Ya. Berarti hebat, memang hebat yang sebenarnya. Nah inilah perlunya kita pahami. Oleh sebab itulah, gaib yang boleh diikuti omongannya dan diyakini dan diimani, saudara hadirin, bukan masalah sorga. Kalau sorga cukup diyakini ada, sudah. Ya. Orang kesurupan itu gaib. Wajib kita imani ada. Memang betul ada, wajib diimani. Cuman tidak boleh diikuti omongan orang yang kesurupan. Walaupun betul, tapi kebetulan, saudara hadirin. Ada yang kesurupan itu dibuat-buat. Ada. Karena tanggal tua, kesurupan kawan itu, saudara hadirin. Ya. Nah ini, saudara hadirin. Jadi yang gaib yang boleh diyakini dan diimani serta boleh diikuti omongannya cuma 3 macam. Gaib yang pertama disebut dari gaib datangnya dari malaikat. Nanti saya kasih tahu caranya supaya berkawan dengan malaikat. Bulan-bulan yang lalu saya sampaikan 2 malaikat yang perlu kita akrabi atau kawani dengan bagus. Satu malaikat Israel, mau percaya atau tidak terserah. Satu malaikat Israel, tujuannya apa? Supaya bisa perpanjang kontrak, saudara hadirin. Tapi kan sudah ditentukan umur Pak Ustadz. Memang betul. Rezeki sudah ditentukan, umur sudah ditentukan. Tapi kapan umur itu, berapa umur itu, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau mau ditambah Allah, andai kata, apa ada orang yang usil? Tak ada. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab, kata Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah masih berhak kok menghapuskan apa yang ia kehendaki. Allah juga berhak menetapkan apa yang ia kehendaki. Karena di sisinya Lauhil Mahfuz, catatan amal ibadah. Jadi kalau kita akrab sama malaikat Israel, insya Allah bukan menduakan Tuhan. Minimal, saudarain, apakah panjang berkah umurnya, apakah barokah, atau dipanjangkan umurnya, siapa yang melarang? Tidak ada. Allah itu sesuka-sukanya. Bersifat dengan sifat harus. Ya, ini harus keyakinan, saudara hadirin. Dalam iktikat batin kita,
umur memang sudah ditentukan, ditetapkan, itu betul. Tapi berapa? Tidak ada orang yang tahu. Ya. Tidak ada orang yang tahu. Tengok berapa banyak orang udah sakit bertahun-tahun, udah kepingin kali pun dia mati, tapi tak mati-mati kawan tuh. Walaupun tinggal 3 sendok napasnya. Tapi tak mati-mati. Berapa banyak orang tak sakit apa-apa kemarin kata Pak Kepdes. Jatuh aja sedikit dah meninggal. Nah inilah tujuannya saudara hadirin. Malaikat yang kedua yang perlu kita kawani, malaikat Mikail. Percaya atau tidak terserah kita masing-masing. Kenapa? Ini urusan rezeki. Ya, urusan rezeki saudara hadirin. Mau hujan, awak mau bikin pesta, minta pada Allah, baru WA malaikat Mikail. Insya Allah, bukan tak hujan turun-turun, cuman jangan di tempat awak. Itu problemnya. Apa bisa Pak Ustaz? Tak ada yang mustahil di alam permukaan bumi ini kalau Allah berkehendak. Cuman sejauh mana kita mengimani tersebut, itu problemnya. Ya. Itu masalah hujan, masalah rezeki. Rezeki sudah ditentukan Allah. Tapi berapa rezeki kita, kan gak ada yang tahu. Ya mintalah banyak-banyak. Kalau mau makbul mintanya, sebelum subuh sudah minta, sudah WA. Karena kalau sudah subuh, habis waktunya. Sudah dibagi semua ya saudara hadirin. Itu makanya kalau terlambat pun, kue pun tak dapat saudara hadirin. Ya? Ya? Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Gaib yang pertama tersebut yang boleh diikuti gaib dari malaikat. Biasanya kalau datang malaikat nggak pernah Pak baju batik, nggak pernah saudara hadirin. Apalagi lengan pendek nggak pernah saudara hadirin. Jadi imam lengan pendek makruh hukumnya. Ya, apalagi pakai celana pendek haram saudara hadirin. Biasanya kalau datang malaikat sama kita tersebut biasanya melalui ilmu gaib, mimpi saudara hadirin. Itu makanya Lia Aminuddin salah besar. Karena ia sampaikan yang datang kepadanya malaikat Jibril. Kan gak mungkin. Tapi kalau ia sampaikan yang datang padanya malaikat, masih mendingan. Tidak disebutnya malaikat Jibril. Karena Jibril sudah pensiun lama. Udah lama pensiun Jibril. Kan Jibril itu kan datang kan kepada para nabi dan rasul-rasul. Dia sudah lama menurunkan wahyu, bawa wahyu. Situ salahnya saudara hadirin. Dibuatnya lah agama salamun. Kan dibuat jaga salamun. Digabungkan antara semua agama itu. Nah, di situ salahnya. Jadi biasanya malaikat tersebut datang berjubah putih. Biasanya melalui mimpi saudara hadirin. Kalau saudara hadirin kita mau cepat juga datang malaikat tuh. Datangnya nanti itu. Terutama malaikat Israel. Datang. Ya. Nah. Untuk supaya kita ada hubungan silaturahmi dengan para malaikat-malaikat ini, dalam kajian tasawuf harus dihadiahkan Fatihah. Tiap hari ada namanya Fatihah khusus, Fatihah 7. Pertama, Fatihah tunggal khusus untuk Rasul, tidak boleh gabung-gabung. Yang kedua, setelah Nabi yang paling mulia di alam permukaan bumi ini manusia, sahabat. Sahabat itu tersebut banyak. Yang dijamin oleh baginda Rasulullah langsung masuk surga 10. Gacuk-gacuknya 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hadiahkan Fatihah. Yang ketiga malaikat. Malaikat itu beribu bahkan tak terhingga banyaknya. Dari yang begitu banyaknya malaikat 10 yang paling mulia. Dari yang 10 4 gacuk-gacuknya Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Hadiahkan Fatihah saudara hadirin. Begitu juga kepada para wali-wali, syekh-syekh, saudara hadirin. Itu makanya kalau kita membaca kaifiat Yasin 41 harus ada aturannya. Tidak semua orang bisa, saudara hadirin. Karena nggak semua yang paham. Termasuk dihadiahkan nanti kepada Syekh Yasin Ahmad Dairabi Syafi'i, Syekh Ayat Kursi Sayyidi Kandias, Syekh Salawat Utsman Al-Falati, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni yang menguasai bumi ini, tanah. Begitu juga Syekh Al-Majud Al-Karmani, Syekh Doa Nur Buah. Kepala seluruh Syekh tersebut Abdul Qadir Jailani. Nanti dihadiahkan saudara hadirin. Nah ini gaib yang pertama yang boleh kita ikuti omongannya dan kita yakini imani.
Gaib yang kedua, saudara hadirin, gaib dari para nabi-nabi dan juga wali-waliullah. Wali-waliullah ya, bukan wali hakim. Jangan, saudara, belum tentu. Apalagi wali murid. Subhanallah. Kelasnya jauh kali di bawah, saudara hadirin. Ya. Nah ini yang kita boleh ikuti tersebut. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat 22, Allah berfirman. Huwadladzi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang mempunyai ilmu gaib dan ilmu syahadah. Surah Al-Hasyr ayat 22. Dalam Al-Quran itu ada yang perlu kita pelajari setelah ilmu yang zahir kalam. Namanya ilmu gaib. Supaya tahu kita nanti, orang nggak dengar, kita dengar. Orang nggak nampak, kita nampak. Kan enak hidup ini. Yang susah tuh, orang nampak, tak nampak-nampak awak. Gini gede nyawa Ustaz, tak tahu dia. Dari siapa Ustaz tadi? Nggak nampak saya. Iya, la ilaha illallah. Ya, apa ceramahnya? Itulah bingung saya. Ya sudahlah. Nggak kelihatan Ustaz tuh. Rupanya Ustaz tuh gaib dia, saudara hadirin. Ya. Nanti kita pelajari ke sana. Belajar ilmu gaib, saudara hadirin. Sebelum kita pindah ke perumahan Sukabumi nanti, kalau bisa kita survei dulu. Survei dulu. Udah bagus belum tempat. Kalau bagus, baru pulang. Kalau tak bagus, jangan pulang dulu. Sangat berbahaya. Apalagi musim hujan. Sangat berbahaya kali, saudara hadirin. Ya. Biarlah pucat-pucat awak, ngilu-ngilu, tapi tetap eksis, saudara hadirin. Ya, ya daripada muda, nggak bisa apa-apa, untuk apa? Ya. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Gaib dari para nabi dan juga gaib daripada wali-waliullah. Makanya itu untuk silaturahimnya kita hadiahkan Fatihah khusus. Kalau orang tasawuf seperti itu, karena adabnya. Adab itulah akhlak kita. Orang yang berilmu, kalau tak ada akhlaknya, tidak disebut orang berilmu. Justru orang yang ada adabnya, orang yang berakhlak itulah disebut orang yang berilmu. Tawaduk dia. Walaupun dia benar, tapi tak boleh merasa yang paling benar. Ini kan salahnya kita ini sekarang pengajian-pengajian yang jidat-jidatnya hitam itu kan itu dia. Semua sesat dibilangnya orang tersebut. Ya, semua sesat. Awak dari tahun 60-an sudah lulus kaji itu. Makanya nggak mau membicarakannya, udah lulus. Hilafiyah itu udah lulus, saudara hadirin. Ya, karena memang hilafiyah itu tidak perlu diperdebatkan, tapi perlu diamalkan. Kalau yakin amalkan, kalau tidak nggak usah. Ngapain awak berbeda pendapat, ngotot-ngototan tersebut masalah tangan? Ngapain? Ya. Karena tidak semua yang tidak dibuat Nabi, haram hukumnya, bid'ah, sesat, enggak. Kalau kita jujur, saya bilang Pak, sholat tarawih, demi Allah, kalau ngikut Nabi, sholat tarawih tidak boleh lebih 3 malam, tidak boleh. Karena yang dibuat Nabi cuma 3 malam, 11 rakaat. Tidak boleh, saudara hadirin. Kalau betul mengikut Nabi. Karena yang dibuat tersebut, 1 bulan lamanya, Umar ibnu Khattab. Karena berserak ke sana kemari manusia, diambillah tersebut inisiatif. Maka disebut ijma' ulama. Supaya apa? Supaya dapat 1 bulan Ramadan itu tarawih. Ini itu yang dimasalahkan. Yang 11 bid'ah, yang 23 bid'ah, semua bid'ah. Orang nggak tarawih pun nggak apa-apa. Cuman kan malu awak kalau Ramadan. Kenapa? Tarawih itu mahal harganya, di bulan lain tak ada. Makanya Ramadan itu kalau bisa tarawihnya lebih bagus 23 walaupun tak ada ceramahnya. Karena ceramah di bulan lain bisa. Kalau tarawih mana bisa. Buat 23. Kalau nggak tahan awak 11 nggak apa-apa, pulang duluan nggak ada masalah. Orang nggak ada yang larang. Maksudnya supaya jangan bertentangan masjid itu yang sudah biasa 23 tetap 23. Yang tak tahan awak 11 ya udah pulang 11. Itu supaya jika ada beda pendapat saudara hadirin. Jangan dikacau-kacau, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Padahal dia tarawih pun tidak. Nah ini Bapak, saudara hadirin. Ya. Nah ini gaib dari para nabi-nabi dan juga gaib daripada wali-waliullah. Kemudian yang ketiga, saudara hadirin, gaib dari diri kita sendiri.
Yang pertama melalui firasat. Sebenarnya Allah sudah berikan melalui diri kita, Pak. Cuman kita nggak mampu mengikroknya. Sudah dikasih tahu sebenarnya. Cuman baru melalui firasat. Pigi enggak. Karena kita kadang-kadang membaca ayat yang tersurat aja kadang-kadang payah, kurang mampu. Apalagi ayat yang tersirat, tidak ada huruf, tidak ada suara. Kadang-kadang kita mau pergi, udah dikasih tahu, nggak enak perasaan tuh. Untuk mengantisipasi kata baginda Rasulullah, salat istikharah. Kalau nggak salat hajat, siapa tahu sini misalnya ada yang duda, ya, ada yang duda. Mohon maaf yang duda ya. Ada janda 2 orang, saudara hadirin. Loh, ya, kan bimbang kadang-kadang. Saya pernah datangi ke rumah saya. Siap kami tersebut ceramah semalam suntuk. Waktu itu ustadznya Kamarudin almarhum Malik, Kamarudin Malik yang di Titik Kuning, Ridwan Hamid yang di Tembung, kemudian saya. Saya masuk jam 11 malam sampai jam 2. Jadi dari ceramah tersebut ngerempet sedikit masalah orang yang mau kawin nikah. Besok-besok datang ke rumah saya, bapak tuh rupanya duda dia, tak tahu saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya teringat waktu tadi malam ceramah Pak Ustadz. Apa itu? Aku pun sudah lupa. Masalah nikah itulah Pak Ustadz, kawin tuh. Kenapa rupanya? Bapak duda? Iya, saya duda Pak Ustadz. Jadi ada yang mau dicoba tersebut janda di Tanjung Pura katanya. Mantap lah itu. Saya tawarkan, gadis mau bapak? Mau kali Bun. Ya iyalah pula. Orang janda kita tawarkan gadis. Cuman nggak mau. Ya. Kalau janda kan sedikit-sedikit udah sompel. Nah pastilah ya kan. Ya, maulah Pak Ustadz, amalkan. Ini doanya nanti. Alhamdulillah lebih kurang 3 bulan dapat gadis. Perawan. Dia sudah umur 52 tahun lebih kurang. Si gadis tersebut lebih kurang 40 tahunan sebelum 45. Mantap kan saya bilang? Mantap kali Pak Ustadz. Cuman sayangnya dia nggak ada terima kasihnya sedikit pun. Itu sayangnya. Hah. Ini mengingatkan mana tahu ada duda-duda, mana tahu. Ya. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Siapa tahu bimbang kita 2 pilihan, salat istikharah kata Nabi. Kalau tidak mampu, belum dapat, salat hajat. Melalui firasat, gaib yang melalui diri kita. Yang pertama. Gaib yang kedua melalui tersebut penciuman. Tidak semua orang. Kemarin kan katanya, kalau orang sudah kena corona, penciumannya kan katanya tak bau apa-apa. Ya. Kalau saya tidak pula. Pengalaman saya, saudara hadirin, kalau nengok orang sakit, kalau sudah bau tanah, saya rasakan, tak akan lama lagi. Tak akan lama. Kita doakan air kuah ini, doakan tersebut siapa namanya, lebih kurang 40 hari, mati kawan itu, saudara hadirin. Karena kalau sudah bau tanah itu memang begitu Pak. Makanya saya kemana-mana tetap saya kontakkan. Tumit kita belakang ini cuman ada bacaannya. Dikontakkan. Kalau ada yang bau tanah tidak akan lama saudara hadirin. Ya. Alhamdulillah kita masih bau kopi susu saudara hadirin. Alhamdulillah. Silama lah sudah ini. Ya. Semayang dulu sana dekat kantor camat. Diundang saya ke sana. Ibu tuh memang sudah lanjut usia. Sudah 90-an. Tapi subhanallah masih cantik wajahnya. Betul saya bilang. Kemana-mana sudah katanya terus bacakan Yasin segala macam tersebut. Ya, kan maklumlah kalau orang-orang dulu itu kadang-kadang ada pesugihannya, ada perawangannya dan berbagai macam-macam. Ada yang ilmu susu disusukkannya di bibirnya. Ya Allah, asal kita tengok meleleh awak saudara hati. Bukan tanggung. Ya. Yang ilmu-ilmu kebal disusukkannya. Jadi pada saat saya ke sana, saya lihat, ya ini sudah bau tanah, cuman belum bau kaleng. Masih lama ini Pak, sebulan lagi lebih saya bilang. Iya Pak Ustaz, biasanya iya, karena mendahului Allah tak boleh. Ya.
bacakanlah segala macam. Karena orang yang mau mati itu kadang-kadang kan ada yang ditunjuk-tunjuknya. Kalau zaman dulu gitu. Karena nggak ada ruang ICU dulu. Udah mau tunjuk-tunjuk. Maksudnya buka seng tuh, buka pelapon tuh, buka asbes tuh, gitu dia. Ya, awas bapak-bapak ya yang mengaji tauhid tasawuf, kalau ada ilmu-ilmu susuk buang. Siapa tahu zaman-zaman dulu ya supaya nampak ganteng, supaya perempuan mau. Ada yang pula ilmunya salah ngamalkan. Dihembuskannya ke rokok, yang tukang merokok dengan iktikat ma'rifatnya, siapa yang kena asap rokok tuh semua ngikut, saudara hadirin. Memang kencang kali ilmunya, cuman salah kaprah karena salah praktekkan ilmunya. Satu ketika waktu duduk-duduk dia rap merokok, lewat lembu keling, terisap ikut juga lembu tuh. Ikut juga lembu tuh, saudara hadirin. Salah memakrifatkan ilmu itu, saudara hadirin. Nah ini awas hati-hati, saudara hadirin. Ya. Nah ini merupakan tersebut gaib yang kedua melalui penciuman. Nanti beda rasanya. Ya. Penciuman tersebut. Itu hanya kita sendiri yang tahu dan yang paham, saudara hadirin. Gaib yang ketiga, saudara hadirin, melalui pendengaran. Kita dengar sesuatu tapi orang tidak dengar. Ini sudah mulai bagus sekali ilmunya, saudara hadirin. Ya. Supaya antisipasi yang membisikkan tersebut, supaya jangan jin dan jun, kenalilah Pak suara kita sendiri. Jarang orang tahu suaranya dikenali. Siapa tahu direkam orang suara kita, satu ketika diputar ulang. Coba terbak suara siapa ini? Banyak orang tak paham, saudara hadirin. Karena kenal diri itu nanti sampai 4 macam. Kenal wajah kita, kenal suara kita, kenal saudara hadirin, tanda tak, semua kenal. Itulah betul kenal diri yang sebenar dirinya. Semua kita ini samanya semuanya. Bukan beda-beda bentuknya aja, saudara hadirin. Ada yang kurus, ada yang gemuk, setengah gemuk, kurus sekali, macam-macam, saudara hadirin. Itu tergantung menunya, saudara hadirin. Kalau menunya kue, sedang dia. Tapi kalau lontong, agak gemuk, saudara hadirin. Ya. Tapi kalau kuenya kecil-kecil, awak pun kurus. Ya. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Melalui kasyaf pendengaran, saudara hadirin. Ya. Jadi misalnya kita mau berangkat ke tempat sesuatu, ada yang bisiin, nggak usah dulu berangkat. Udah dikasih tahu Allah sebenarnya dalam diri kita. Kan nggak mungkin lah Tuhan itu ngomong langsung, nggak mungkin, itu mustahil. Sudah Allah kasih tahu melalui diri yang sebenar diri kita. Kita dengar melalui batin kita, saudara hadirin. Tujuannya apa? Allah sayang pada kita untuk menyelamatkannya. Jadi berangkat. Kita pending sejenak. Rupanya kedengaran ada tabrakan, saudara. Untuk mengelakkan itulah Allah berikan hidayah petunjuk buat kita. Cuma tidak semua orang paham. Ya. Jadi kita terlambat berangkat. Alhamdulillah, rupanya ada hikmahnya. Itulah sebabnya kemana-mana pun kita, bocor ban segala macam, kereta, mobil, jangan gundah gelisah kepada Allah. Serahkan, saudara. Pasti ada hikmahnya, saudara hadirin. Tapi kalau kemana-mana kita nggak bisa ngaji, itu bukan karena Allah hikmahnya, enggak. Banyak setannya, saudara hadirin. Ya. Ngaji ke sana nggak bisa, ngaji ke sana nggak bisa. Kenapa? Sibuk kali Pak Ustadz. Itu setannya banyak, saudara hadirin. Makanya kalau kita masuk tempat-tempat hantu, tempat setan, merinding bulu tangannya. Sini dia. Ini kita yang merinding. Kalau kuduknya yang merinding, berarti dia pun masih banyak setannya, saudara hadirin. Ya. Nah ini para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Gaib yang ketiga melalui diri kita, melalui pendengaran. Gaib yang keempat, saudara hadirin, melalui diri kita tersebut, pandangan mata batin. Ini lebih hebat lagi, saudara hadirin. Kita pejamkan mata kita, di kampung nampak tersebut, si Polan jadi meninggal, mayat. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Polan sakit. Iya, ini baru meninggal. Berarti betul pandangan batinnya, saudara hadirin. Berarti sudah hebat, bersih dia tersebut. Ini kan kolbu seperti kaca. Kena titik noda, dosa, dah. Hitam sedikit dia. Banyak kali dosanya, hitam kali. Banyak kali. Makanya kadang-kadang ada yang mesti tobat nasuha. Seperti kaca. Kaca kalau ingin bersih,
Ada yang dilap aja pakai anduk, pakai kain lap, dah bersih. Ada yang tak bisa, mesti pakai air, pakai lap baru bisa. Ada yang mesti pakai kaporit, baru bisa lap, saudara hadir. Ada yang mesti pakai pimko, segala macam, baru pakai scrub lagi, saudara hadir. Ini perumpamaan kita. Kan masing-masing kita ini, sebagaimana yang sering saya sampaikan, kita semua kan pemain. Pemain, cuman beda-beda mainnya. Ada yang jadi buaya, berapa tahun? Ada yang jadi ular, berapa tahun? Bulan-bulan yang lalu saya sampaikan. Nyerobot tanah orang, disempitkan Allah. Kuburan itu bukan tanggung siksanya, saudara hadirin. Nyerobot tanah orang. Bagaimana kalau bini orang yang bisa... hati-hati. Ustadz pun belum tentu baik. Belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Kalau nengok cewek cantik, imron juga. Iman rontok juga. Belum ada jaminan, saudara hadirin, ya kan? Nah, karena waktu sebenarnya terbatas. Itu dia. Itu terbatas sekali. Nanti mau saya kasih tahu ini maksudnya, kalau nanti ceramah lagi saya Ustaz, orang tuh nggak mau diganti karena nggak bisa nyambung kajinya. Itu problemnya. Ya, karena kaji tauhid tasawuf nih Pak Bu, ini nggak bisa, harus pakai akal dia. Itulah sebabnya kita yang mengaji jangan absen kalau bisa. Kalau pas saya gilirannya. Apalagi sudah tinggi nanti gajiannya. Sangat berat. Nanti pening sendiri dia. Ya kalau sudah kita mengaji diri nanti. Diri sendiri, diri terdiri, diri terjali, diri terperi. Supaya apa? Enak loh sholat tuh Pak, saudara hadirin. Supaya tahu kita. Yang husuk yang sebenarnya pasti ada. Cuman 100% yang nggak ada. Enak dia saudara hadirin. Oleh sebab itulah kalau bisa kita mengaji tersebut. Ya kalau bisa kita cepatkan. Jam-jam 6 kurang 10 sudah naik ustadznya. Jam 7 habis tanya jawab. Begitu dia. Kalau bisa ya kan. Kalau saya tambah cepat pun lebih bagus. Iyalah. Apalagi ikan mujahid, ikan tembilang. Cepat cair supaya cepat pulang. Ada masalah. Ya. Ada masalah saudara hadirin ya kan. Jadi apa boleh buatlah ya. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk bulan ini. Bulan yang akan datang saya coba nanti konfirmasikan. Supaya pas giliran saya pengajian arisan Haji Hajjah Profesor Hatta. Sudah lama saya ustadznya memang. Cuman mereka tidak menetapkan begitu. Ada beberapa orang ustadznya. Jadi maksud saya itu kalau pas giliran saya tetap minggu ketiga. Supaya nggak bersamaan dengan ini. Dan supaya kita pun nanti puas ada tanya jawab. Kadang-kadang kan yang tua-tua nih. Kadang-kadang yang duda tadi mana tahu pula dia mau minta doanya. Ya siapa tahu. Namanya juga usaha, ya kan? Ya nek coyok. Ya. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy